Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya bisa kembali menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi Anak. Saya Carla Ratna, kurang lebih 30 menit ke depan akan membersamai Anda bersama psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tarika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyala sekali psikologku. Merah-merah ya. Merah merona semangat ya. Iya betul. Baik, kami berdua akan hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit dalam program Bincang Psikologi Anak ini. Tentu saja akan mengupas tuntas problem-problem yang dihadapi oleh orang tua dalam mengasuh buah hatinya, ataupun akan menjadi solusi untuk pola asuh yang tepat yang bisa Anda terapkan untuk Anda dan buah hati Anda tercinta. Makanya nggak rugi deh pokoknya kalau nyimak program ini ya Bun ya. Kita bisa belajar parenting ya Bun. Dan tidak ada kata terlambat ya Bun untuk belajar parenting ya. Aduh, anak-anak ini sudah besar ya, terlambat nggak ya belajar parenting? Itu ternyata enggak ya, masih bisa ya Bun ya. Masih bisa belajar parenting meskipun anak-anak sudah besar. Kan tetap ada problemnya, tetap dihadapi setiap hari ya. Anaknya sekarang jadi gini. Nah itu perlu dipelajari. Mungkin kita yang harus evaluasi. Kemudian siapa tahu nanti ada solusi, silahkan loh yang mau curhat, nomor WhatsApp-nya kita buka. Kami undang Anda untuk curhat dan bergabung bersama kami. Insya Allah nanti episode yang akan datang akan kita bahas ya. Nah Bunda Tarika, kalau kesempatan kali ini nih kita mau bahas nih, kita semua sih pasti sepakat ya Bun, kalau anak itu sebaiknya tidak dimanja. Sepakat ya? Tapi pada kenyataannya seringkali orang tua itu tanpa sadar sudah memanjakan anak. Soalnya terlalu sayang ya, apalagi kalau anak satu atau anak bungsu gitu ya. Akibatnya ada anak yang berkembang menjadi pribadi yang tidak mandiri. Bener ya Bun ya? Betul. Nah, dan kita juga harus ingat bahwa kemandirian itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Inilah yang akan kita bahas hari ini adalah menumbuhkan kemandirian anak. Iya, betul sekali. Tapi seberapa penting sih sebenarnya kemandirian itu Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Seberapa penting? Penting sekali karena kemandirian itu kan pondasi ya untuk dia menjalani hidup ya. Karena nanti ketika bersekolah itu dari awal aja lah sekolah PAUD ya. Ada istilahnya dia harus mandiri. Kenapa? Kan dia sudah mulai nih di lingkungan baru dengan dengan guru yang baru. Dia kan harus menyesuaikan dengan lingkungannya, harus beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah pondasinya itu kemandiriannya dulu. Soalnya kalau nggak mandiri, ditinggal di sekolah, nggak mau. Iya betul sekali. Jadi kan begitu ya Bunda ya. Atau mungkin hal-hal lain yang dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Iya, jadi kayak bisa aja nih kayak dia usaha untuk kayak dia mengerjakan, akhirnya selalu minta bantuan sama orang lain, minta bantuan sama gurunya atau di rumah mamahnya, minta terus, dan mungkin terbiasa dengan dia diberikan terus dilayain terus tanpa dia berusaha sendiri. Akhirnya gampang nih kayak sebel sendiri, kayak larinya ke emosi ya, kayak marah-marah sendiri ketika dia tidak bisa mengerjakan secara mandiri. Nah itu jadinya efeknya kemana-mana, jadi ke emosinya juga, jadi sering marah-marah, sebel sendiri, nangis, seperti itu biasanya. Itu efek karena dia nggak mandiri, karena nggak bisa mengerjakan sendiri dan selalu bergantung ya. Padahal sebagai orang tua kan kita harus menyadari juga bahwa kita tidak selamanya mendampingi anak-anak ya Bu. Iya betul sekali itu. Nah kalau tidak mandiri ini apakah juga efek karena kita terlalu sayang atau bagaimana Bu? Sebenarnya penyebabnya apa sih kok anak-anak mungkin ada yang udah usia gede tapi belum bisa mandiri? Iya betul, itu jadi kayak gini, ada beberapa faktor ya. Yang paling faktor yang ini biasanya juga memang pola asuh. Terkadang pola asuh tetap betul. Jadi kayak entah itu lingkungannya ya yang terlalu istilahnya memanjakan, selalu memberikan nih, sebenarnya dia sudah bisa. Terkadang gini, dia sudah bisa usia 3-4 tahun itu pasti anak sudah protes, aku pinginnya sendiri, aku mau bantu mama gitu. Itu biasanya udah celoteh-celoteh seperti itu. Sebenarnya itu adalah awal dari anak itu dia sudah mau mandiri. Tapi terkadang orang tua itu kamu nggak bisa, kamu sini mama aja. Nah, atau kalau nggak biar mama aja nanti takutnya gitu. Itu salah satu alasan. Iya, itu
awal mulanya ketidakmandirian itu dari situ. Berawal dari situ. Iya, jadi kayak kita yang terlalu eman-eman iya, gitu ya. Betul sekali. Sebenarnya iya. justru kalau itu tuh sebenarnya awal anak itu, oh ternyata anakku sudah mau nih mandiri, itu kita harusnya kita senang dan memfasilitasi. Oh, dan memfasilitasi. Iya, terus mama kalau dia sudah mau nih, aku mau makan sendiri gitu kan. Berarti alhamdulillah dong mamanya sudah berkurang satu pekerjaan untuk dia nyuapin dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita fasilitasi. Oke, tapi walaupun berantakan dan biasanya kan prosesnya lama. Biarkan. Kita harus fasilitasi. Jadi memang kita harus memang harus sabar di awal, tapi proses itu adalah pondasi nih untuk dia ke depannya untuk kemandiriannya. Oke. Jadi kalau itu berarti usia berapa dia sudah bisa mulai belajar kemandirian mulai itu? dari biasanya usia 3 tahun. 3 tahun sudah atau enggak 2 tahun itu toilet training itu kan sebenarnya kan kemandirian juga kan. Jadi kalau dia sudah lulus toilet training berawal dari toilet training dulu ya. Itu kan ke usia 2 tahun 2,5 gitu ya. Itu dia sudah mau bisa ke kamar mandi sendiri. Kita yang mengajari bagaimana dia membersihkan dirinya, merawat dirinya, atau biasanya ini sudah mulai nih kayak mama aku minta sabun mau gosok sendiri walaupun belum bersih nggak apa-apa, kita biarkan dia ngusap badannya, terus kita bantu yang membersihkan. Nah, adalah fasilitasnya seperti itu. Begitu cara memfasilitasinya. Iya betul. Jadi itu sebenarnya adalah bentuk awal mula kemandiriannya anak itu usia 2 tahun seperti itu. Nah, takutnya kan orang tua nggak peka ini sebenarnya anak belajar mandiri tapi dilarang-larang. Iya betul. Jadi terkadang nih ada beberapa orang tua memang kayak dia pinginnya itu mamahnya semua yang berperan. Jadi kamu mana nanti takutnya kamu terlambat sekolah. Nah, itu akhirnya bawa makanan sendiri juga itu piringnya pecah jatuh. Iya betul. Tapi kalau yang untuk beresiko gitu tetap harus ini ya, jadi kayak gini, semua dia pingin nih minum sendiri atau membawa minumannya. Katakanlah kita sediakan aja gelas plastik. Oh iya betul, itu solusinya. Itu jadi dia kan itu juga melatih motorik halus, melatih juga keseimbangan dia. Itu kan malah justru bisa nih jadi pondasi untuk perkembangannya seperti itu. Jadi ya, Bunda, fasilitasi kalau saja. Ini difasilitasi saja. Fasilitasinya bentuknya seperti itu tadi. Jadi biar berikan kepercayaan ya artinya. Iya, betul kalau sekali. Mandirian itu ya Bun ya. Jadi kayak pasti berawal itu dari celotehan aku pingin, pokoknya kalau dia sudah mau nih aku pingin sendiri. Oh itu berarti awal dia mula mau ke tahap kemandiriannya gitu. Jadi semua kayak aku pingin pakai baju sendiri. Oke, kita fasilitasi aja. Semua kalau masih tangannya satu aja yang masuk, yang satu lainnya nggak bisa, oke berarti kita bantu aja dengan fasilitasi Tetap itu. biarkan dulu deh gitu ya. Gak apa-apa berantakan, makan berantakan. Makan itu kan biasanya awalnya kan mereka pengen makan betul sendiri sekali, gitu ya, dari itu. waktu bayi. Dari empati biasanya ya, itu sekarang sudah dia mulai nih mau semama kayak megang sendok sendiri gitu. Tapi kan kita tetap harus menyuapi dulu kalau masih di bawah 2 tahun ya, itu masih kita nyuapin terus dia fasilitasi. Kalau untuk untuk masukkan sendiri bisa kita fasilitasi juga seperti itu. Jadi peran kita seperti itu. Iya betul sekali. Nah, selain kita dimanjakan, ada yang kadang-kadang sampai gede itu masih bergantung gitu kepada orang tuanya. Ini apakah juga mungkin prosesnya dari awal itu yang mungkin terlalu banyak larangan atau bagaimana? Iya, itu jadi kayak faktor penyebabnya kan. Apalagi yang terlihat sekali itu biasanya kok sudah di sekolah dasar. Dia kok kayak tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Pensil itu sering entah di mana sering hilang. Kemudian yang biasanya cirinya seperti itu ya, kayak habis itu ngerjakan itu kayak harus males-malesan, pengennya ditulisin dan sebagainya. Nah, itu kan itu dampak nih dari kita tidak dari awal nih untuk kayak melatih dia untuk kemandiriannya seperti itu. Berarti usia berapa kita harus waspada ketika anak masih bergantung dengan kita? Ya, dilulus itu sudah biasanya 5 tahun sih ya. 5 tahun ya. itu sudah kayak berkembang optimal mandiri. itu ya. Itu masih kayak kita masih tolerir gitu ya. Tapi kalau sudah sekolah dasar, kemudian 6 tahun ke atas, kok dia masih seperti itu, nah itu kita harus waspada. Cirinya seperti itu tadi ya. Iya betul habis sekali. ngerjain apa, itu kemana gitu pensilnya di mana.
bagusnya di mana, itu berarti kemandiriannya belum terbentuk Iya gitu, betul. Bu, Jadi cirinya. kayak kadang masih juga terkadang gini 5 tahun itu kan karena mungkin pengetahuan orang tua kan beda-beda ya. Dia masih apa namanya karena keburu-buru nih, terus habis itu dia disuapin terus sepatu biasanya. dipakein, masih semuanya apa namanya baju Daripada terlambat. daripada terlambat. Nah itu kan sebenarnya pembiasaan orang tua yang membuat anak itu tidak menjadi mandiri seperti itu. Jadi berawalnya itu dari hal kecil sebenarnya. Jadi kayak apa namanya? Tapi memang kalau pagi kan crowded, Bun. Iya betul. Nah, terus solusinya gimana kalau Iya, se-crowded kalau, itu ya? iya betul sekali. Berarti kan dibantu, waktunya kan harus dia lebih bangun lebih pagi. Biarkan dia bertanggung Iya, jawab ya. betul sekali. Nah, sering kasih konsekuensi ketika kamu terlambat ya sudah kamu terlambat ke sekolah gitu. Mama sih nggak mau bantuin. Betul. Ini anak sekarang loh. Iya. Pasti akan seperti itu. Iya, itu Tapi kan. justru membiarkan dia merasakan konsekuensi Iya, betul. dari ketidakmandiriannya Iya gitu betul ya. sekali itu. Jadi kayak pelajaran pertama. betul. Jadi biar dia oh ya itu berarti kamu kan terlambat kan. Nah tadi kan sudah mama bangunin. Nah itu efeknya atau akibatnya ya itu kamu tadi tidak bangun tepat waktu akhirnya terlambat deh itu. Jadi merasakan konsekuensinya. Iya, ya. Jadi kalau misalnya ini anaknya udah gede nih dan masih belum mandiri, Iya. harus langsung ini seperti itu ya, Iya, diajarkan betul, konsekuensinya. betul sekali. Dan memang kita kalau sudah besar itu kita harus benar-benar tegas. Oh ya, penting Itu, tegas. iya betul sekali. Oke, lalu bagaimana nanti solusinya baik untuk mengajarkan anak atau menumbuhkan kemandirian pada anak mulai dari sejak dini itu tadi, Iya, betul. atau mungkin bagaimana kalau yang sudah terlanjur gede terus masih bergantung dan tidak mandiri, Iya. jangan kemana-mana, nanti Bunda Tarika ada solusinya, tetap di Bincang Psikologi Anak, kami segera kembali. Bincang Psikologi Anak masih hadir untuk Anda bersama saya Carla Ratna dan psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Jangan lupa ayah bunda ataupun sobat TV 10 ada problem yang Anda hadapi baik itu terkait dengan anak-anak atau mungkin pola asuh Anda atau masalah apapun ya Bu, terkait Anda dan anak Anda, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami tunggu Anda, insya Allah episode yang akan datang nanti akan kita bahas. Kalau kesempatan kali ini kita tengah membahas bagaimana untuk menumbuhkan kemandirian pada anak-anak, baik itu yang mungkin saat ini masih punya balita. Nah, sejak kapan itu harus dimulai diajarkan untuk menumbuhkan kemandirian dan bagaimana caranya? Iya. Nah, akan disampaikan oleh Bunda Tarika. Gimana sih biar anak-anak tuh bisa mandiri, bisa tumbuh kemandiriannya? Dengan begitu kan enjoy ya. Iya. Mau gimana-gimana pertumbuhannya tuh kalau dia sudah bisa mandiri enak gitu. Betul. Tapi kan namanya orang tua kadang sayang kan was-wasnya itu. Betul. Ini apa nih Bun solusinya untuk menumbuhkan kemandirian pada anak? Oke, baik Kak Nana dan Mesa TV 10 di rumah kayak tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika sudah ada nih awal-awal dia bilang nih, anak sudah mulai bilang, "Mama aku pengen sendiri." Itu tandanya itu dia sebenarnya tandanya pengen mandiri. Alhamdulillah sudah mencapai tahap yang dia mau masuk fase kemandirian nih. Dia yang menginginkannya sendiri malah. Iya, itu jadi di antara dia lainnya yang biasanya malah kita kayak bingung nih gimana caranya dia. Nah, dia alhamdulillah sudah mau nih sadar untuk kayak mau kemandirian sendiri. Katakanlah dia mau pakai baju nih, oke nggak apa-apa kita apa namanya dia sebisanya kayak gimana. Habis itu kita bantu. Kita beri apresiasi. Oh adik terima kasih ya hebat udah pakai baju sendiri gitu ya. Terus kita nah tangannya kurang satu. Nah ini dimasukkan gitu. Kemudian kalau mau mandi sendiri nih kayak aku pingin mandi sendiri kayak gitu kan, pingin sabunan sendiri, oke nggak apa-apa, udah sekarang adik sabunan dulu, nanti mama bantu yang menyelesaikan ya biar semuanya kena. Itu kan kadang di sini yang belakangnya nggak bisa. Atau malah mainan sabun loh. Iya. Saking senengnya ini, ya, tapi kan kita ada di situ. Tapi sabunnya dikit aja ya, sambil kita ajarkan seperti ya, itu. Prosesnya itu. Iya betul. Kita harus yang sabar banget. Betul. Terus kita ada proses belajar. Iya betul. Terus kadang juga kayak pakai sepatu. Pakai sepatu itu kan seringnya kayak apa namanya kita yang nggak sabar ya, dia lama banget. Terus mengakalinya kayak gimana?
kayak beliin aja sepatu yang kayak tidak terlalu susah. Jadi kayak nggak usah ada tali, nggak usah ada nggak usah ada apa yang langsung masuk aja. Itu kayak untuk memudahkan. Pakai kaos kaki juga. Dia jadi kayak apa namanya? Kita memang kaos yang kaki sih Bun, kalau sepatu sih kurang begitu. Iya betul. Kaos kaki betul sekali. Kadang sulit. Iya betul. Jadi kayak kita memang dari awal orang tuanya dulu kayak kita harus kayak menanamkan anakku sedang belajar. Oh gitu ya. Jadi kita yang harus sabar. Iya. Anakku sedang belajar. Iya. Jadi kayak kalau itu kita udah gemes, itu kok nggak cepet-cepet tadi bikin ini. Nah itu akhirnya kalau udah sampai di tumitnya gitu kita bantu nggak apa-apa. Boleh. Berarti batasnya adalah ketika dia sudah sampai sudah berusaha. Iya sudah berusaha, dia udah bisa. Oke kita bantu nggak apa-apa. Yang menyelesaikan. Iya tapi itu kan masih di bawah 4 tahun ya. Kalau sudah di atas 5 tahun kok belum bisa pakai kaos kaki sendiri. Nah itu yang harus waspada itu. Di atas 5 tahun belum iya. bisa pakai kaos kaki sendiri. Iya. Waspada loh ya Bunda. Iya betul. Itu kemudian juga memang dari kita jadi antara komunikasi antara ayah dan ibunya juga harus satu kata ya. Jadi kayak kadang ibunya sudah berusaha nih, udah membiarkan anak proses belajar, ayahnya datang masukin dengan mudahnya. Nah itu juga ini juga ketidak konsistennya itu yang membuat kadang itu malah jadi tidak jadi anak itu bingung, jadi kayak ujungnya malah jadi semaunya sendiri. Apalagi kalau ada ini nenek kakeknya, itu loh anaknya nggak bisa Bu dibantuin. Nah kita yang harus menyampaikan sudah mulai dari nol berproses hancur sudah. Nah, jadi kayak kita harus yang menyampaikan kepada orang di sekitar makanya kita tunggu aja anak itu pokoknya dia berusaha. Jadi kayak itu kan dari kemandirian kan dia bisa belajar daya juang juga. Kemudian belajar untuk dia nanti mengurus dirinya sendirilah, yang penting itu seperti itu. Pokoknya dasarnya adalah dia bisa mengurus dirinya sendiri dulu. Iya, betul sekali itu. Okay. Kemudian juga perlu juga dukungan dari lingkungan support system, dari orang di sekitarnya ya, untuk anak itu belajar untuk menjadi lebih mandiri seperti itu. Jadi kayak nantinya juga kalau ngerjakan gitu kan, kadang nih ada beberapa anak itu kayak gini, seumpama dia nggak bisa, udah ada beberapa anak nih dia belum mencoba, biasanya cirinya gini, dia belum mencoba udah bilang aku nggak bisa. Nah, itu juga salah satu ciri anak yang biasanya itu kayak kurang mandiri. Jadi kayak jadi mudah menyerah. Iya, jadi kayak belum dicoba sudah bilang aku nggak bisa. Iya, betul itu. Jadi kayak jadi kayak udah aku nggak bisa. Nah, itu kita harus motivasi nih untuk kayak dicoba sendiri sebisanya gitu. Dia itu bagus. Dia sudah sebisanya walaupun cuma orek-orekan gitu, kalau 4 tahun ke bawah itu masih ditolerir nggak apa, itu bagus, kita apresiasi. Nah untuk kayak lebih ke menumbuhkan juga rasa kepercayaan diri juga kepada anak itu. Jadi kayak memang kita harus sabar untuk tidak ikut intervensi atau tidak ikut campur ketika anak sudah menentukan aku pingin ini pingin itu. Jadi kayak kita harus sebenarnya ini gemes ya pingin ini pingin iya betul. Tapi kalau udah mau jam masuk sekolah. Iya betul. Bener loh, itu ini betul yang terjadi itu seperti itu. Jadi kayak kita harus kayak dia proses belajar, jadi dia biar lakuin sendiri, kita bantu hanya kalau dia sudah udah mau selesai, dia bisanya segitu, kita bantu nggak apa-apa. Tapi iya betul, tapi kalau sudah 5 tahun ke atas kita harus tegas. Nah ini gimana nih kalau sebenarnya sudah waktunya dia sudah harus mandiri, tapi ternyata belum mandiri, kita harus bagaimana? Kadang juga nggak teganya, ya kan? Betul. Kemarin-kemarin udah dibantu, terus sekarang aduh kasihan, aduh gimana kalau terlambat atau apa gitu, aduh hasilnya nanti nggak bagus. Iya betul. Kan kekhawatiran itu dari orang tua. Iya nggak apa-apa itu. Nah apa yang harus dilakukan orang tua nih ketika
sebenarnya harus sudah waktunya mandiri, tapi dia masih bergantung. Iya, jadi kayak orang kalau udah 5 tahun ke atas ya, orang tua itu memang harus tegas. Jadi sudah tidak ada tolerir dia apa namanya, nanti ini tuh gimana ini tuh, enggak. Malah justru nanti kalau semakin dibantu, malah dia semakin panjang nih ketidakmandiriannya. Kalau sampai SMP, ayo apa masa mau apa namanya nyuapin anaknya SMP, makain kaos kaki itu kan enggak. Malah yang nanti susah orang tuanya sendiri kan. Nah, jadi kayak itu sebenarnya kita tegas itu adalah untuk kebaikan anaknya. Jadi kayak sudah mulai nih kalau dia 5 tahun kok masih kayak gini, ayo kerjakan sendiri gitu. Iya, coba kita biarkan dia kerjakan. Dia nangis. Coba ini caranya, dia contoh mama gitu ya. Contoh mama caranya masukin sini. Nah, itu dicontohin. Satunya sendiri, coba gitu. Kita harus tegasnya seperti itu. Iya, tetap tegas. Sabar. Betul. Tegas tapi tetap harus sabar. Iya, gitu betul. Apalagi Yuk. Bisa. Apalagi kalau udah apa namanya, udah kayaknya, kamu udah 5 tahun, harusnya udah bisa ini gitu ya. Gitu. Nah, nggak apa-apa, itu kan evaluasi ya. Jadi kan mending 5 tahun tapi kita tahu lebih dulu nih daripada nanti kalau sudah remaja masih seperti itu. Nah, kita kan tambah juga ini kan. Itu. Jadi kayak memang kalau itu dan tegas dan konsisten. Karena iya betul, kalau tidak tegas dari awal, apalagi udah 5 tahun dan tidak konsisten, nanti malah dia ngulang lagi seperti itu. Jadi kayak memang batasnya ini berapa sih kemandiriannya, 5 tahun itu. Kita harus anak itu sudah bisa mandiri, apalagi sudah mengurus dirinya. Iya betul. Sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Itu tandanya yang dia sudah tumbuh kemandiriannya. Iya betul. Jadi kemandiriannya itu sudah mengurus dirinya sendiri, kemudian dia berani juga di lingkungan baru itu kan salah satu kemandirian kan ada rasa percaya dirinya juga kan di situ. Nah, itu juga mengurus dirinya, terus dia bisa bisa melakukan apa-apa sendiri. Nah, itu anak itu istilahnya sudah berhasil nih di dalam kemandiriannya, baik matang secara emosinya juga. Kalau seumpama dia nggak bisa, ya sudah aku berusaha. Nah, itu juga seperti itu. Tapi boleh nggak misalnya dikasih iming-iming reward gitu apa gitu, boleh? Nggak apa-apa kalau memang itu kalau memang istilahnya itu memang untuk kayak memang kita merubah perilaku kan nggak bisa ya, apalagi dia sudah lama banget, ada beberapa faktor yang mungkin penyebab itu akhirnya reward itu boleh asalkan sesuai dengan perjanjian, atau tidak harus barang sih, kayak apresiasi, ucapan terima kasih itu kan sebenarnya juga reward ya. Kemudian kalau atau barang itu tapi kita memberinya, kita nabung ya untuk beli ini ya, disisihkan dari uangnya, itu juga bisa, boleh kok untuk memberikan reward. Tapi memang kalau sudah SD lebih baik itu kayak kayak apresiasi aja. Tapi kalau reward kan nanti takutnya berlanjut nih. Jadinya terus mandirinya itu karena rewardnya itu. Iya betul. Gitu takutnya. Hanya sesekali nggak apa-apa, tapi kalau untuk terus-terusan nanti itu takutnya adalah menjadi pembiasaan. Mau mandiri kalau ada hadiahnya. Oke, Bunda Tarika, sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan dulu terkait tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah. Ayo mama dan papa, ketika anak sudah nih berkata, aku pengen sendiri mama, aku pengen sendiri papa, itu adalah awal yang baik dan kita harus fasilitasi untuk kemandirian anak, karena kemandirian itu adalah fondasi dia untuk nantinya menumbuhkan perkembangan yang optimal. Oke, jadi memang seringkali orang tua tidak sabar ya dalam mengamati anaknya mengalami kegagalan, merasa frustrasi ketika tidak bisa saat berproses kemandiriannya itu. Tapi jangan menyerah dan tetap harus sabar, karena mendidik anak untuk mandiri itu tidak mudah dan butuh banyak kesabaran. Jangan menyerah untuk si kecil bisa tumbuh menjadi anak generasi yang mandiri dan bisa hidup dengan lebih baik, karena sekali lagi orang tua tidak selamanya bisa mendampingi buah hati tercinta. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Terima kasih juga sahabat TV 10 sudah bersama kami 30 menit kurang lebihnya. Saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.